tahu kemarin. Denis. Udah. Halo Bu Aisyah. Ya, Denis. Masalah kita apa, Denis? Ada. Anda siapa? Ya saya kan lihat Nggak malu kamu, nggak malu kamu. Datang ke rumah orang. Aku pelapor 4 tahun itu. Oh iya, emang. Waduh, nggak tahu malu kau. Saya kan aku. Iya. Denis. Jangan sentuh saya. Saya ada di kantor saya. Mengejutkan, Denis mendatangi kantor Rasman. Kedatangan Denis ke kantor Rasman membuat suasana kantor menjadi berubah dramatis. Kedatangan Denis membuat suasana kantor berubah menjadi menegangkan. Tak tanggung-tanggung kedatangan Denis pun disambut dengan tegas oleh istri Rasman. Dan akhirnya suasana menjadi semakin memanas dan akhirnya terjadi cekcok mulut antara Denis dan istri Rasman. Bagaimana perasaan istri dari yang Denis pun mencaci maki Rasman dengan mengatakan botak. Tak digubris oleh Rasman membuat Denis semakin geram dan semakin menjadi-jadi. Apa yang membuat Denis sampai berani mendatangi Rasman di kantornya hingga membuat keributan yang luar biasa. Sama-sama sudah kita ketahui, bahwa perseteruan antara Denis dengan Rasman sempat terhenti. Namun kini kembali memanas, apakah sebenarnya yang terjadi antara mereka berdua? Dengan nada tinggi dan marah Rasman memanggil security kantornya, untuk mengusir Denis Christie. Namun hal tersebut tidak membuat Denis merasa takut, dan Denis pun tetap melayangkan kata-kata ejekan untuk Rasman. Perseteruan ini berawal dari singgung-menyinggung antara Denis dan Rasman. Tak tertahan lagi, akhirnya Denis memutuskan untuk menjumpai Rasman secara langsung. Namun rupanya perjumpaan tersebut, membuat kegaduhan besar antara kedua pihak.
Kalau saya menanggapin sih itu ya namanya warga negara mau melaporkan siapapun itu boleh. Pertama kalau saya melihat dia kan sebagai pengacara, dia justru saya harus mengajarkan dia. Aneh justru melaporkannya. Pertama adalah waktu. Dia terlalu awal kalau melaporkan saya di kepolisian. Kenapa? Perkara juga masih jalan. Dari mana saya melaporkan palsunya? Palsu atau tidaknya laporan saya atau keterangan saya atau keterangan klien saya, dari mana tahunya dia palsu atau tidak? Achong Latif menanggapi laporan Firdaus Oyowobo terhadap dirinya dan kliennya. Pokoknya dia ciptakan sendiri. Itu anehnya saudara Firdaus ini melaporkan dari segi waktu. Achong Latif menganggap Firdaus Oyowobo pengacara yang bodoh dan harus banyak belajar kembali. Dari mana palsu dan fitnahnya? Kalau saya dibilang fitnah, memfitnah dia. Laporan balik Firdaus Oyowobo terhadap Achong Latif, dengan barang bukti fitnahan dan laporan palsu. Achong Latif menegaskan, Firdaus terlalu bodoh di dalam pekerjaannya sebagai pengacara. Dari mana Firdaus tahu itu laporan palsu dan fitnah, sedangkan laporan tersebut masih dalam proses, dasar Firdaus tolol. Firdaus belum tahu banyak tentang hukum, Firdaus hanya membuat dan mengarang sendiri undang-undang dan bukti-bukti untuk melaporkan seseorang. Firdaus tidak paham apa itu bukti dan undang-undang, beliau hanya paham tentang lika-liku tubuh wanita, dasar lo Firdaus otak-otak mesum.